biasanya tuh pakai format yang kita sebutnya tuh metode simple. Jadi kita bagi aja 3, living, saving, playing. Living 50%, saving 30%, playing 20%. Jadi sebenarnya kalau di total untuk pengeluaran tuh bisa sampai 70%. Tinggal masalahnya mana yang living, jadi yang itu yang kayak wajib-wajib gitu, mana yang memang membuat kenyamanan kita bertambah. Jadi tunggu, kalau orang gajinya misalnya 10 juta, living 50%, living itu berarti bayar kos, makan, beli baju yang esensial ya, bukan karena larmata ya. Betul. Transport tuh 50% 5 juta. Yes. 3 jutanya nabung. 3 jutanya kalau bisa dialokasikan untuk nabung dan investasi. Di awal ketika terima gajian atau disisain? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Jadi, itu kan idealnya. Maka pertanyaannya adalah, kamu udah bisa melakukan itu atau belum? Kenapa biasanya orang tidak bisa melakukan itu? Itu ada 2 alasannya. 1, cicilan dia besar. Karena kalau cicilan dia besar, biasanya itu udah makan kayak 30% dari penghasilannya dia. Jadi kalau misalnya diambil 50% buat hidup, 30% cicilan, kan sisa 20. Jadi kan susah banget dong buat dia saving 30 aja nggak bakal nyampe. Kira-kira gitu kan. Lalu yang kedua, alasannya sebenarnya bukan di cicilan, tetapi di tanggungan yang banyak tadi itu. Sandwich generation. Exactly. Makanya livingnya nggak bisa di 50. Itu kenapa kadang-kadang kalau aku bikin sharing nih gitu ya di Instagram, aku paling sering di Instagram kan. Instagram sih masih menurut aku jari-jari lebih sopan lah gitu ya. Tapi kalau udah di akun tetangganya tuh oh my god gitu tuh kayak langsung segala macam gitu ya. Karena memang kita juga paham itu tidak langsung bisa diterapkan untuk semua orang. Tapi again, dia udah jelas tahu dia nggak bisa ngelakuin itu saat itu. Tapi dia pegang teguh bahwa someday saya mesti dapat 30% untuk nabung, saving dan investment. Jadi yang dia mulai adalah kebiasaannya atau habit. Nah itu biasanya orang akan mulai dari yang kecil-kecil dulu tuh. Kalau nggak bisa ngomongin persen, berarti ngomongin rupiah. For example, kita nggak bisa nih misalnya 5% dari 10 juta itu 500 ribu. Yaudah kita ngomong rupiah deh 100 ribu dulu. Sederhana, every time misalnya kayak Rory nih beli kopi, harganya berapa, kamu juga nabung dengan angka segitu. As simple as that. Itu tuh kebiasaan. Jadi kan ini target ya. Exactly. Berarti kalau misalnya gaji kita 10 juta, targetin 30% masuk tabungan. Betul. Dan gue belajar dari lo Mbak, dari Instagram lo, jangan disisain, tapi alokasiin. Betul. So kalau misalnya bisa seberdarah-darahnya, alokasiin deh tuh 30% buat nabung dulu. Betul. Tapi kita juga kan manusia kadang ada plot twist ya dalam kehidupan. Banyak. Jadi artinya kalau misalnya di satu titik nggak bisa nih, jangan berkecil hati, jangan marah. Oh ya udah, berarti saat ini mungkin lagi jatahnya buat yang lain, apa mungkin darurat atau apa ini itu. Dan itu kenapa juga pentingnya punya dana darurat supaya kalau lagi ada yang kayak begitu-begitu plot twist kehidupan, ya kita tuh udah punya tabungan daruratnya. Jadi kita tetap bisa invest kayak gitu.